Beberapa aktivitas seismik aneh mulai terjadi di seluruh dunia. Gunung-gunung berapi di planet ini terbangun, tapi alih-alih mengeluarkan lava, batu panas, dan abu hitam, gunung-gunung berapi ini justru mengeluarkan gas tak terlihat yang perlahan memenuhi atmosfer. Gas ini aman bagi semua mamalia dan serangga, tapi entah kenapa membahayakan manusia. Masker gas, obat-obatan, semuanya nggak membantu. Seolah bumi berkata, "Hei manusia, aku sudah muak, pergi dari sini." Untuk bisa bertahan hidup, manusia memutuskan pindah ke tempat yang tidak bisa dijangkau gas itu, yaitu di bawah air. Kita memulai migrasi global ke laut dan samudra. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membangun kota bawah air. Para insinyur menggunakan logam anti-korosif dan bahan bangunan yang tidak mudah rusak terkena air, sehingga konstruksinya tidak akan bermasalah. Tapi ada terlalu banyak orang di planet ini, yang berarti kita harus bergerak lebih jauh lagi dari pantai. Dan semakin dalam ke dasar, semakin kuat tekanannya. Untuk membangun rumah bawah air biasa, perlu dibuat peralatan yang mampu menahan kolom air. Selain itu dibutuhkan bahan yang mahal, baja tahan karat saja nggak cukup, harus ada campuran logam yang kuat untuk menahan tekanan yang sangat besar. Semua ini memerlukan banyak waktu, dan sementara beberapa membangun kota dengan masuk semakin dalam, yang lain berkerumun di bagian pesisir. Telaga dan danau menjadi tempat terbaik untuk tinggal. Pertama, jauh lebih mudah untuk berenang di air tawar. Manusia menghabiskan lebih sedikit energi dan waktu untuk bergerak di sana. Kedua, air tawar tidak butuh alat penyaring canggih seperti yang digunakan di laut dan samudra. Dan ketiga, jumlah orang di telaga dan danau lebih sedikit sehingga airnya lebih bersih. Oleh karena itu, orang-orang kaya tinggal di sana dan orang-orang miskin bertahan hidup di lautan. Merek mobil terkenal memproduksi kapal selam serta perahu tertutup yang elegan dilengkapi dengan sistem penyaringan. Para ilmuwan bersama dengan para insinyur menciptakan teknologi yang mampu mengekstrak oksigen dari air dengan cepat. Satu kotak dengan teknologi ini secara konstan mengisi setiap rumah dengan udara segar, dan kotak khusus lainnya menyedot semua karbon dioksida dari ruangan dan melepaskannya ke dalam air. Merek pakaian menciptakan pakaian selam yang modis, suhu lautan dingin, jadi para desainer memasang sistem pemanas di dalam pakaian. Dulu orang-orang mengoleksi sepatu Keds, tapi sekarang mereka memakai sirip yang modis. Ada ribuan desain sirip dengan berbagai ukiran dan pola. Orang-orang membuat pembangkit listrik bawah air dan membangun pipa vakum bawah air yang digunakan untuk jalur kereta berkecepatan tinggi. Tapi yang paling luar biasa adalah peternakan bawah air, di mana ternak memakan rumput dan biji-bijian. Ada juga inkubator berisi tanaman yang menghasilkan oksigen tambahan. Tubuh manusia juga berubah, kulit menjadi lebih halus dan otot-otot menjadi lebih kuat. Hidup di lautan berarti terus-menerus melawan tekanan air. Dan kita juga perlu membawa tabung oksigen, jadi setiap hari terasa seperti berlatih di gym. Lihatlah para juara renang olimpiade. Sekarang banyak orang memiliki bentuk tubuh seperti itu. Dokter, ahli biologi, dan insinyur bersama-sama menciptakan masker unik yang memungkinkan manusia bernapas di dalam air seperti ikan tanpa tabung oksigen. Manusia mendapatkan lebih sedikit sinar matahari di bawah air, dan kekurangan vitamin D ini menyebabkan depresi dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan membuat lampu ultraviolet besar yang menerangi seluruh dasar laut. Orang-orang mulai terbiasa dengan kehidupan baru, bisa dibilang ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa saja bisa pergi ke kafe, bioskop, berbelanja, dan ke gym. Masyarakat mendapatkan pendidikan, bekerja, dan menggunakan sistem hukum yang sama. Hanya saja, alih-alih menyusuri jalanan, kini mereka berenang. Sumber daya air kaya akan minyak dan mineral, serta hal-hal berharga lainnya. Ini memastikan pertumbuhan ekonomi, kota-kota besar muncul di perairan dalam samudra dan laut serta danau menjadi tempat peristirahatan. Kondisi di permukaan menjadi tidak layak huni bagi manusia dan generasi berikutnya bahkan tidak tahu bagaimana rasanya hidup di daratan.
Sementara itu, jejak-jejak manusia di permukaan mulai menghilang, rumah-rumah yang ditinggalkan ditumbuhi lumut dan tanaman merambat. Hewan-hewan memenuhi kota-kota, aktivitas seismik menyebabkan gempa bumi yang menenggelamkan semua bangunan ke bawah tanah. Manusia memberi ruang bagi spesies baru, yaitu ikan. Beberapa ratus juta tahun yang lalu, lautan dihuni oleh monster-monster raksasa. Ikan-ikan yang lebih kecil tidak mampu melawan monster-monster besar itu, jadi mereka berenang sedekat mungkin ke pantai. Kemudian selama bertahun-tahun evolusi, mereka mulai berubah, ikan mulai memiliki kaki dan tangan, dan belajar merangkak di atas tanah. Lalu setelah beberapa ratus juta tahun, mereka mulai berubah menjadi mamalia, dan setelah itu manusia muncul. Setidaknya begitulah menurut teori evolusi. Kira-kira cerita yang sama terjadi pada ikan modern, hanya saja alih-alih monster laut, mereka menghadapi manusia di lautan. Cahaya terang, konsumsi oksigen, emisi gas berbahaya, serta sampah memaksa ikan untuk bermigrasi, awalnya ke kedalaman lautan. Dan kemudian ketika manusia mulai menguasai kedalaman laut, ikan-ikan itu berenang ke permukaan. Bukan karena nggak ada cukup ruang di lautan ya, tapi karena manusia mulai menangkap terlalu banyak ikan. Menanam biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran di bawah air sangatlah sulit, bahkan di pertanian tertutup sekalipun. Oleh karena itu, untuk menjaga persediaan makanan, manusia mulai menangkap ikan. Untuk bisa bertahan hidup, penghuni laut harus berenang ke permukaan. Sekarang ikan pun mulai bisa merangkak, tapi ketika bahaya dari manusia sudah tidak ada lagi, ikan-ikan menghadapi masalah baru, yakni mamalia. Populasi beruang, harimau, serigala, dan semua hewan meningkat sejak manusia meninggalkan permukaan. Sekarang predator menjadi penguasa daratan, perjuangan terberat untuk bertahan hidup dimulai. Ikan belajar menyamar untuk bersembunyi dari musuh, banyak yang menumbuhkan duri berbisa, sementara yang lain mendapatkan kemampuan untuk menyerang dengan sirip mereka. Tapi gurita yang paling cepat berevolusi, makhluk cerdas ini menjadi yang pertama mengambil tongkat dan batu untuk menghalau beruang. Mereka belajar menggali lubang di tanah dan memetik buah dari pohon, dan tak lama kemudian mereka menjadi pemimpin kerajaan laut. Sementara itu, manusia membangun pesawat luar angkasa canggih untuk menemukan planet lain untuk dihuni. Ruang di lautan terlalu sempit dan airnya terlalu kotor. Sistem ventilasi memompa terlalu banyak oksigen dari lautan, melepaskan banyak karbon dioksida. Rumput laut dan fitoplankton yang menyediakan lebih dari separuh cadangan oksigen dunia menghilang karena aktivitas manusia. Manusia menyadari mereka harus meninggalkan bumi, migrasi bertahap pun dimulai. Umat manusia mulai dievakuasi dari planet ini dengan kapal-kapal raksasa selama beberapa abad. Mereka terbang ke sebuah eksoplanet yang jaraknya hanya beberapa ratus tahun cahaya dari bumi. Gurita menjadi lebih cerdas daripada mamalia. Mereka melihat jutaan kapal raksasa terbang keluar dari lautan dan naik ke langit. Pemandangan ini tidak asing bagi mereka, ada memori peristiwa serupa dalam DNA mereka. Otak gurita berkembang lebih cepat berkat gas yang berasal dari gunung berapi, mereka menjadi penguasa penuh bumi. Hewan dan ikan hidup berdampingan dengan mereka sebagai peliharaan, kemudian gurita membangun rumah, menciptakan roda, dan menyalakan api. Sejak saat itu, sejarah baru planet ini dimulai, yaitu era gurita. Mereka menciptakan peradaban sendiri dan menemukan jejak-jejak peradaban lama. Para arkeolog bertentakel menyatakan ada makhluk aneh yang pernah hidup di bumi. Mereka memiliki 2 pasang tangan dan kaki, serta bisa berjalan tegak. Makhluk-makhluk ini membangun peradaban mereka di sini, tapi sesuatu terjadi dan mereka menghilang begitu saja. Sementara gurita-gurita itu mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada peradaban sebelumnya, manusia menjelajahi luar angkasa dan bertemu dengan jenis kehidupan baru yang sangat cerdas. Humanoid ini mirip gurita karena memiliki tentakel yang panjang, mata yang besar, dan otak yang cerdas. Mereka bercerita bahwa dulu sekali mereka hidup di planet bumi, tapi kemudian tanaman dan pepohonan mulai melepaskan gas oksigen yang meracuni udara.
Awalnya gurita-gurita itu bersembunyi di lautan, tapi oksigen memenuhi air. Akhirnya mereka memutuskan meninggalkan planet itu. Beberapa dari mereka beradaptasi dengan kondisi baru dan tetap tinggal di dalam air bersama ikan-ikan. Manusia menceritakan apa yang terjadi selanjutnya, termasuk sejarah umat manusia. Gurita-gurita ruang angkasa pun menyadari bahwa cerita itu kini telah berulang.